tidurnya, Susan menatap pantulan wajahnya di cermin. Meski terlihat lemah, ada api kecil yang menyala di matanya. Api itu adalah tekad untuk membalikan keadaan. Susan tahu, selama ini Mika selalu merasa unggul karena semua orang berada di pihaknya. Ayah mereka lebih sering memajakan Mika. Tamu-tamu keluarga selalu memuji Mika. Bahkan Adrian pun terperangkap dalam pesonanya. Tapi Susan sadar, kebenaran tidak akan bisa terus ditutupi. Ia harus mengumpulkan keberanian dan bukti agar semua orang melihat siapa Mika sebenarnya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaan. Ayah mereka merencanakan sebuah acara keluarga besar. Semua kerabat, sahabat bisnis, dan tamu penting diundang. Bagi Mika, acara ini adalah panggung lain untuk menunjukkan dirinya sebagai pusat perhatian. Namun bagi Susan, inilah saat yang tepat untuk membuka topeng adiknya. Malam itu rumah keluarga mereka dihiasi lampu gemerlap. Para tamu berdatangan dengan pakaian mewah. Musik lembut mengalun, suara tawa bercampur dengan percakapan hangat. Mika tampil memukau dengan gaun indah, berjalan anggun di tengah kerumunan. Semua mata tertuju padanya. Susan melangkah masuk dengan tenang. Tatapan orang-orang memang masih sinis. Sebagian masih mengingat insiden pesta ulang tahun sebelumnya. Tapi kali ini, Susan tidak lagi menunduk. Ia berjalan tegak dengan senyum tipis di bibirnya. Saat acara mencapai puncaknya, Susan berdiri di hadapan para tamu. Dengan suara lantang tapi terkontrol, ia berkata, "Ada sesuatu yang perlu kalian tahu. Selama ini kalian hanya melihat apa yang Mika tunjukkan. Tapi kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya." Suasana seketika hening. Semua mata beralih dari Mika ke Susan. Mika tersenyum kaku, mencoba menahan gugup. "Kak, jangan bikin malu keluarga dong," katanya manis, tapi nada suaranya bergetar. Susan mengangkat sebuah buku catatan kulit yang ia temukan di kamar Mika. "Ini adalah bukti," katanya. "Di dalamnya tertulis rencana bagaimana Mika ingin menjatuhkanku. Bahkan menggunakan Adrian untuk mempermainkanku." Ia membuka beberapa halaman dan membacakan isi catatan itu. Suasana tamu-tamu mulai riuh. Terdengar bisik-bisik ketidakpercayaan. Mika panik. Ia mencoba merebut buku itu dari tangan Susan. Tapi Adrian yang tiba-tiba muncul menahan tangannya. Wajah Adrian tegang. Matanya beralih dari Mika ke Susan. Aku minta maaf," katanya lirih,
Suaranya nyaris pecah. Semua yang tertulis di buku itu benar. Aku memang terjebak dalam permainan Mika. Aku terlalu bodoh untuk menyadarinya lebih cepat. Kata-kata Adrian membuat ruangan bergemuruh. Beberapa tamu terkejut. Ada yang menatap Mika dengan rasa jijik. Ada pula yang menatap Susan dengan rasa kasihan. Ayah mereka yang selama ini selalu membela Mika berdiri dengan wajah pucat. Ia menatap putri bungsunya dengan kekecewaan yang dalam. Mika berteriak histeris. "Itu semua bohong. Mereka cuma mau menjatuhkanku." Namun suaranya terdengar lemah, seperti pemain sandiwara yang kehilangan naskahnya. Semua orang sudah melihat bukti, dan pengakuan Adrian menjadi pukulan terakhir. Susan menatap Mika dengan mata basah, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena lega. "Aku tidak ingin menjatuhkanmu, Mika. Aku hanya ingin semua orang tahu siapa dirimu. Aku hanya ingin berhenti disakiti." Mika terdiam. Tubuhnya gemetar dan akhirnya ia lari meninggalkan ruangan. Para tamu saling berbisik, sementara suasana acara berubah muram. Ayah mereka akhirnya mendekati Susan. Bagi pertama kalinya dalam waktu lama, ia menatap putri bungsunya dengan mata penuh rasa menyesal. "Maafkan ayah, nak. Ayah salah menilai." Susan menutup matanya sejenak, menahan emosi yang bercampur. Malam itu, ia merasa beban berat yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. Luka batin memang tidak serta-merta sembuh, tapi setidaknya kebenaran sudah terungkap. Di akhir acara, Susan duduk sendiri di teras rumah mereka, menatap bintang di langit malam. Adrian datang menghampiri, berdiri canggung di sampingnya. "Aku tahu maafku mungkin gak cukup," katanya lirih. Susan menoleh, menatapnya sebentar, lalu berkata, "Aku gak butuh maafmu sekarang. Yang aku butuh hanya waktu." Adrian mengangguk pelan, menerima bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama. Susan menarik nafas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah melewati semuanya, dan aku masih berdiri." Malam itu Susan sadar satu hal penting. Ia bukan lagi gadis lemah yang selalu ditindas. Ia adalah wanita yang bisa bangkit dari keterpurukan, menghadapi kebenaran dan melangkah maju tanpa rasa takut. Malam itu, suasana di rumah keluarga Susan begitu tegang. Semua orang sudah lama bertanya-tanya tentang sosok Adrian yang tiba-tiba menghilang dari rumah sakit dan hidup Susan. Namun, tak ada yang menduga, ternyata Adrian menyimpan rahasia besar. Susan duduk di kamarnya menatap keluar jendela. Ia tahu siapa Adrian sebenarnya. Dari awal ia sudah tahu
kalau lelaki yang menyamar sebagai pengawal pribadinya itu bukan sembarang orang. Nama aslinya adalah Tuan Bowo, pewaris tunggal dari keluarga kaya raya yang berpengaruh. Namun Susan memilih diam, menyimpan rahasia itu sendiri. Kenapa? Karena Susan ingin melihat sejauh mana Adrian berani mempertahankan perannya. Ia ingin tahu apakah lelaki itu benar-benar tulus mendekatinya atau hanya bermain-main dengan penyamaran. Suatu sore, rahasia itu mulai terbuka. Dalam sebuah pertemuan keluarga, Adrian muncul kembali setelah sekian lama menghilang. Tapi kali ini ia tidak lagi berpakaian sederhana seperti pengawal. Ia datang dengan setelan jas hitam rapi, langkah angkuh khas orang terpandang. Semua mata menatap penuh heran. Mika yang sejak lama menaruh hati pada Adrian langsung berlari menghampirinya. "Adrian, kamu kemana aja selama ini?" serunya. Tapi Adrian hanya tersenyum tipis. Dengan suara berat ia menjawab, "Namaku bukan Adrian. Namaku Bowo." Ruangan mendadak hening. Mika terbelalak, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Bowo? Tuan Bowo yang selama ini jadi rebutan para keluarga kaya?" Adrian, atau tepatnya Tuan Bowo, hanya mengangguk pelan. Semua orang berbisik-bisik, sebagian kaget, sebagian tidak percaya. Pak Tony, ayah Mika, justru tersenyum lebar. "Kalau begitu, ini kesempatan bagus. Bayangkan, menantu keluarga kita ternyata Tuan Bowo sendiri," katanya girang. Susan hanya berdiri di sudut ruangan, menatap semua kejadian dengan ekspresi datar. Dalam hatinya ia bergumam, "Akhirnya kamu juga buka jati dirimu, Adrian. Atau harus aku sebut Tuan Bowo?" Sejak hari itu, kehidupan Susan mulai memasuki babak baru. Bukan hanya karena Adrian, tapi karena kabar lain yang mengguncangkan hatinya. Teman kecilnya Chandra, anak dari keluarga terpandang yang sudah lama koma berbulan-bulan, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda sadar. Dan yang mengejutkan, kesadarannya muncul ketika ia mendengar nama Susan disebut. Hari itu, suasana rumah sakit kembali ramai. Kabar mengejutkan menyebar dengan cepat. Chandra, putra keluarga Hartono, yang sudah berbulan-bulan koma, akhirnya sadar. Banyak orang bilang ini keajaiban. Ada pula yang berbisik bahwa kesadaran Chandra terjadi karena satu hal, kehadiran Susan. Susan sendiri awalnya tak percaya. Ia datang hanya karena mendapat kabar dari seorang kerabat. Tapi begitu ia melangkah masuk ke kamar rumah sakit, matanya langsung terpaku. Di ranjang putih itu, Chandra membuka mata pelan dan senyumnya merekah saat melihat Susan berdiri di ambang pintu. "Susan?" Suara itu lirih, tapi cukup membuat air mata Susan jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka bukan orang asing. Chandra adalah teman kecil Susan. Mereka dulu sering bermain bersama di halaman rumah
berbagi rahasia kecil, bahkan saling berjanji akan tetap bersahabat selamanya. Namun, waktu memisahkan mereka, dan Chandra tenggelam dalam tidurnya yang panjang. Kini, setelah sekian lama, Chandra kembali, dan hal pertama yang ia cari hanyalah Susan. Hari-hari berikutnya, Susan sering menemani Chandra menjalani terapi. Ia duduk di sampingnya, membacakan buku, atau sekedar bercakap-cakap ringan. Ada perasaan hangat yang tumbuh perlahan. Chandra dengan mata berbinar selalu berkata, "Aku gak percaya bisa lihat kamu lagi, San. Rasanya semua sakitku hilang kalau kamu ada di sini." Kata-kata itu membuat hati Susan bergetar. Di satu sisi, ia masih menyimpan luka dari Adrian atau Tuan Bowo yang dulu menyamar sebagai pengawalnya. Tapi di sisi lain, kedekatan dengan Chandra membuka ruang baru di hatinya. Ruang yang penuh ketulusan, penuh kenangan lama yang kembali bersemi. Sementara itu, Tuan Bowo menyadari perubahan ini. Dari kejauhan, ia melihat bagaimana Susan tersenyum tulus hanya saat bersama Chandra. Ada rasa sesak di dadanya, campuran antara cemburu dan penyesalan. Ia tahu kesalahan masa lalu membuat Susan menutup pintu hatinya. Meski ia berusaha menebusnya, Susan selalu dingin, selalu menjaga jarak. Keadaan semakin rumit ketika keluarga besar Susan dan keluarga Chandra mulai berbicara tentang perjodohan. Bukankah lebih baik kalau Susan dan Chandra disatukan? Mereka sudah dekat sejak kecil, dan Chandra juga butuh pendamping setelah sakit panjangnya, ujar salah satu anggota keluarga. Semua tampak setuju. Bahkan ayah Susan pun terlihat mengangguk menyetujui gagasan itu. Susan hanya bisa terdiam. Hatinya bimbang. Ia memang merasa nyaman bersama Chandra, apalagi melihat ketulusan yang terpancar dari matanya. Tapi di sudut hatinya masih ada bayangan Adrian dengan segala rahasianya, dengan segala luka yang ditinggalkannya. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di taman rumah sakit, Chandra menggenggam tangan Susan dengan lembut. "San," katanya lirih, "aku gak tahu berapa lama aku masih diberi kesempatan hidup. Tapi aku tahu satu hal. Aku gak mau lagi kehilangan kamu." Air mata Susan menetes. Ia hanya bisa menjawab dengan senyum samar. Hatinya semakin bingung.